Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami tentang koperasi. Saya Risa dengan NIM 1916050086. Yang pertama yaitu pengertian koperasi. Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Selanjutnya yaitu fungsi koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, turut serta aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hanafi dengan NIM 1916050087. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu peran dari koperasi. Peran koperasi yang pertama adalah membantu anggota untuk peningkatan pendapatan penghasilan, yaitu sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi merupakan keuntungan para anggota. Makin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka makin besar pula penghasilan yang diperoleh oleh anggota tersebut. Yang kedua adalah menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat pada umumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha melanjutkan kegiatan sesuai dengan jenis koperasi. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu kegiatan meningkatkan penghasilan para anggota koperasi berarti meningkatkan taraf hidupnya. Yang selanjutnya itu adalah turut mencerdaskan bangsa. Usaha koperasi bukan hanya keinginan bidang material, tetapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap anggotanya. Selanjutnya itu adalah mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun masyarakat. Koperasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, koperasi pertanian dan dalam melakukan kegiatan usaha dalam mempersatukan para petani. Yang selanjutnya itu adalah menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi. Pada setiap kegiatan koperasi, koperasi bertindak bukan atas kehendak pengurus, melainkan berdasarkan keinginan para anggotanya, yaitu terlebih dahulu harus dimusyawarahkan. Yang selanjutnya itu adalah tugas dan fungsi koperasi. Yang pertama, tugas koperasi. Tugas dan fungsi koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai penyelenggaraan urusan di bidang koperasi. Selanjutnya itu adalah fungsi. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan. Yang kedua itu adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan. Yang ketiga itu adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Yang keempat, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang kelima yaitu adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dan yang keenam itu adalah penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Baiklah, perkenalkan nama saya Rehan dari kelompok 2 dengan NIM 1916050085. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu jenis-jenis koperasi.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60/1959, jenis-jenis koperasi yang pertama itu ada koperasi unit desa. Koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah perdesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Yang kedua itu ada koperasi pertanian. Koperasi yang anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, penggarap, buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencariannya berhubungan dengan pertanian. Yang keempat, koperasi peternakan. Koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh ternak yang mata pencariannya berhubungan dengan peternakan. Yang keempat itu ada koperasi perikanan. Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik, buruh atau nelayan yang berkepentingan serta mata pencariannya berhubungan dengan perikanan. Yang kelima, koperasi kerajinan atau industri. Koperasi kerajinan atau industri adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat-alat produksi, dan buruh yang berkepentingan serta mata pencariannya berhubungan dengan kerajinan atau industri yang bersangkutan. Yang keenam ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang anggotanya atau non-anggota mempunyai kepentingan langsung di bidang perkreditan. Yang ketujuh adalah koperasi konsumsi. Koperasi yang dalam kegiatan usahanya menyediakan kebutuhan atau barang yang sehari-hari atau bisa berbentuk barang lainnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari koperasi. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai sedikitnya 25 orang. Bentuk yang kedua ada koperasi pusat, yaitu gabungan beberapa koperasi yang mempunyai sangkut paut dalam usaha serta beranggotakan paling sedikit 5 buah koperasi primer. Yang ketiga ada gabungan koperasi, yaitu gabungan dari beberapa koperasi pusat. Yang keempat induk koperasi, yaitu gabungan dari beberapa gabungan koperasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah. Kami akhiri dengan salam.